dapat sebuah peringatan dari warga lokal waktu lagi liburan? Iya, peringatan yang biasanya terdengar kayak mitos kuno gitu kan? Nah, iya. Terus Anda abaikan aja karena merasa, kita kan manusia modern, rasional, lebih logis. Pasti pernah kan? Sering banget sih itu kejadian. Benar. Nah, di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita mau membedah sebuah catatan kejadian nyata dari tahun 2018. Lokasinya di sekitar kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Dan ini bukan sekedar mau nyeritain kisah serem buat nakut-nakutin lo ya. Sama sekali enggak, kita justru mau menganalisis anatomi dari kengerian itu sendiri. Maksudnya, apa yang terjadi ketika keangkuhan manusia modern ini Berbenturan langsung sama teror yang nggak bisa dijelaskan pakai logika sama sekali. tepat. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, mungkin bisa dikasih konteks sedikit soal sumber materi kita ini. Boleh. Jadi kawasan Banten, khususnya Ujung Kulon ini dalam banyak catatan kultural itu sering disebut punya kontrak wajib dengan dunia gaib. Itu istilah dari sumber aslinya. Kontrak wajib ya? Wah, ngeri juga istilahnya. Iya, dan kita akan membedah pengalaman 3 mahasiswa asal Serang. Kita sebut saja Rian, Bagas, dan Aldi. Kita bakal lihat gimana pencarian engagement media sosial mereka ujung-ujungnya malah ngorbanin kewarasan. Oke, mari kita mulai dari awal bencananya dulu nih. 3 mahasiswa ini tuh sebenarnya bukan pendaki profesional kan? Sama sekali bukan. Mereka nekat kemah murni cuma demi bikin konten horor aja. Karena ngerasa hidupnya kurang drama kali ya, terus butuh sensasi buat audiens internet mereka. Tapi ada satu detail penting di sini. Warga lokal sebenarnya udah ngasih peringatan yang spesifik banget sebelum mereka masuk hutan. Betul, peringatannya itu jelas banget bunyinya. Kalau malam, jangan keluar tenda. Kalau dengar suara manggil, jangan nyaut. Sangat operasional kan? Tapi di malam pertama, coba tebak apa yang mereka lakuin? Sibuk bikin mie instan? Iya, bikin mie instan, ketawa-ketawa, terus sibuk ngerekam video kayak Kayak ngerasa aman karena ada kamera gitu loh. benar banget, saya nganalogi ini tuh kayak mereka bawa smartphone ke medan perang kuno. Teknologi Anda itu nggak ada gunanya kalau aturannya udah beda. Itu analogi yang pas sih. Karena mereka ngerasa pegang kendali lewat layar itu. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Kenapa sih sebuah peringatan atau larangan eksplisit gitu malah sering jadi pemicu rasa penasaran buat manusia? Kalau kita bedah dari kacamata psikologi ya, ini tuh ironi manusia modern. Otak kita itu berevolusi buat sangat terobsesi sama yang namanya kendali diri. Oke, terus hubungannya sama larangan tadi? Jadi gini, waktu kebebasan kita dibatasi sama sebuah aturan yang kedengarannya nggak logis, amigdala di otak kita tuh ngerespon itu sebagai serangan terhadap otonomi kita. Oh, jadi kita melanggar cuma buat ngebuktiin kalau kita masih bebas gitu? Iya, betul. Jadi dorongan buat ngelanggar itu bukan murni keangkuhan biasa, tapi insting alamiah yang sebenarnya agak cacat kalau dipakai di alam liar. Wah, bahaya banget ya insting kayak gitu. Padahal peringatan warga lokal tadi kan bukan candaan klasik. Itu aturan tak tertulis. Tepat. Aturan yang udah ada sejak lama banget, yang dibayar pakai pengalaman generasi sebelumnya. Terus masalah beneran mulai muncul tuh jam 1 pagi. Ini bagian yang bikin saya lumayan merinding pas baca catatannya. Nah, momen jam 1 pagi ini krusial banget. Iya, jadi Aldi tuh dengar suara perempuan nangis dari jauh. Awalnya pelan, tapi perlahan berubah jadi suara serak dan kering yang manggil namanya. Spesifik manggil namanya ya. Benar, suaranya bilang Aldi gitu. Terus Aldi panik kan? Dia bangunin si Rian. Dan tebak apa yang terjadi pas Rian bangun? Suaranya pasti langsung hilang. Iya, hilang total. Kayak, aduh klise banget kan momennya. Setannya seolah ngerti timing dramatis gitu. Tapi justru itu yang bikin terornya makin efektif secara psikologis. Nah, terus si Bagas ikutan bangun. Dan Bagas ini ngeluarin kalimat yang jadi kesalahan terbesarnya malam itu. Dia bilang, paling orang nyasar. Ini menarik banget buat dianalisis. Gimana tuh? Soalnya menurut saya, alasan orang nyasar di tengah hutan jam 1 pagi itu konyol banget. Ya emang, konyol. Tapi itu bentuk keputusasaan kognitif dari otaknya Bagas. Keputusasaan kognitif gimana maksudnya? Gini, waktu manusia dihadapkan sama ketakutan yang absolut, otak kita tuh putus asa nyari logika buat nutupin rasa takut itu. Makanya dia bikin asumsi orang nyasar. Oh, jadi logika orang nyasar itu cuma buat pelindung mental aja ya? Kayak plester darurat gitu? Betul banget. Soalnya kalau dia ngakuin itu bukan manusia, pertahanannya bakal langsung hancur.
Lagian, suara yang manggil nama spesifik itu adalah bentuk invasi privasi yang paling menakutkan loh. Karena itu nunjukin kalau entitasnya ngenalin mangsanya kan? Tepat, entitas itu tahu siapa yang ada di dalam tenda. Buat Anda yang lagi dengerin nih, coba bayangin Anda di posisi Bagas. Apakah Anda bakal berlindung pada logika orang nyasar cuma buat nutupin rasa takut yang udah merayap di leher Anda? Pasti susah banget buat tetap rasional di situasi kayak gitu. Banget. Terus Bagas akhirnya nekat keluar tenda kan? Di luar, dalam jarak sekitar 10 meter, dia lihat sosok perempuan rambut panjang nutupin wajah. Dan sosok itu mulai jalan mendekat. Tanpa suara langkah sama sekali kan? Iya, sama sekali nggak ada suara. Sementara itu, di dalam tenda, situasinya juga nggak kalah gila. Hutan mendadak jadi sunyi banget. Nah, kesunyian ini indikator penting loh. Iya kan? Biasanya kan hutan itu berisik ya, ada suara jangkrik, serangga, angin. Ini deskripsinya seolah semua makhluk hidup berhenti bernapas. Kalau di literatur survival, hilangnya suara alam secara mendadak itu sering dikaitkan dengan kehadiran predator puncak. Oh wow, jadi alamnya sendiri yang respon ancaman ya? Benar, hewan-hewan kecil itu tahu kalau ada entitas atau predator yang jauh lebih dominan lagi lewat, jadi mereka semua instingnya langsung diam supaya nggak dimangsa. Ngeri banget. Dan pas lagi sunyi-sunyinya itu, Rian sama Aldi dengar suara dari luar. Nadanya datar banget. Suaranya bilang, Rian, Aldi, keluar. Pakai suaranya Bagas kan? Iya, itu persis suaranya Bagas. Tapi si Aldi langsung bisik-bisik sambil gemetar, dia bilang itu bukan Bagas yang asli. Ini yang namanya fenomena mimikri. Nah, coba tolong jelasin soal ini. Gimana bisa suara yang persis sama teman kita, tapi insting tubuh kita tuh langsung nolak dan ngerasa itu ancaman mati? Itu karena fenomena uncanny valley, tapi dalam bentuk suara. Maksudnya, entitas ini bisa niru pita suaranya secara teknis, tapi dia gagal niruin emosi manusia. Oh, makanya nadanya datar banget tadi ya? Iya, nada datar tanpa emosi itu ngasih sinyal ke otak purba kita bahwa, ada yang salah nih, ini bukan manusia. Itu menipu secara psikologis buat mancing korban keluar. Insting yang nolak ya. Untungnya Rian sama Aldi nggak kepancing keluar. Tapi penolakan mereka itu justru memicu titik puncaknya. Eskalasi dari entitasnya mulai naik di sini. Betul, jadi kain tenda mereka mulai ditekan perlahan dari luar. Karena nekat dan panik, mereka berdua buka sedikit resleting tendanya. Dan mereka lihat wajahnya. Iya, perempuan tadi udah di depan muka mereka. Deskripsinya tuh wajahnya blur, matanya hitam, kosong, dan dalam banget. Terus ngasih sebuah senyum. Senyum yang bukan senyum manusia ya, Iya. catatannya bilang. Bener, begitu mereka panik dan langsung nutup tendanya lagi, suara datar tadi mendadak berubah jadi amarah. Penipuannya gagal kan, jadi dia marah. Iya, suara itu teriak kasar banget, keluar. Terus tendanya diguncang dengan keras. Wah, di titik ini sih logika mereka udah hancur total. Logika udah cabut duluan itu istilahnya. Iya, sisa doa doang. Terus anehnya, setelah 10 menit diguncang gitu, semuanya mendadak sunyi lagi. Kalau kita telah eskalasinya, ini menarik banget. Dari cuma observasi di jarak 10 meter, terus manipulasi pakai suara Bagas. Terus meledak jadi agresi fisik ya, karena mancingnya gagal. Betul. Saat pertahanan psikologis manusia hancur, insting hewani yang ambil alih. Saya tuh nyoba visualisasiin ya, ketakutan sejati tuh bukan pas kita dikejar-kejar di hutan terbuka loh, tapi pas kita terjebak di ruang sempit kayak tenda, dan ancaman itu maksa masuk. Tempat berlindung yang berubah jadi perangkap. Iya bener banget, bayangin tatapan mata hitam itu di depan muka Anda. Tapi sayangnya, cerita ini punya dampak yang permanen buat si Bagas. Pagi harinya dia hilang tanpa jejak kan? Betul, 2 hari kemudian baru dia ditemuin sama warga di dalam hutan. Posisinya lagi duduk sendirian menghadap pohon, matanya kosong. Masih hidup secara fisik ya? Masih hidup, tapi nggak bisa bicara. Dia nggak pernah pulih sepenuhnya sampai sekarang. Cuma sering bergumam diulang-ulang. Dia masih manggil. Wah, itu sisa trauma yang luar biasa sih. Hukuman buat Bagas itu bukan kematian fisik, Terus apa dong? kematian psikologis. Kata-kata dia masih manggil itu indikasi kuat banget kalau buat Bagas, teror malam itu nggak pernah berakhir. Maksudnya otaknya nyangkut di kejadian itu? Iya, secara mental dia masih terjebak di jam 1 pagi itu, terus-menerus dengar panggilan itu. Ih gila.
Ini bikin kita mikir ya, kita semua kan suka nih dengerin kisah horor buat hiburan. Sama kayak ketiga mahasiswa ini awalnya. Cuma nyari sensasi dan engagement. Bener, tapi realitasnya pikiran seseorang bisa rusak permanen cuma karena satu keputusan arogan. Ngerasa teknologi bisa ngalahin aturan alam liar. Makanya, catatan yang kita bedahin itu pengingat yang brutal banget. Setuju, kearifan lokal atau pantangan warga itu bukan cuma tahayul usang ya berarti? Sama sekali bukan. Itu sistem peringatan dini. Dibuat sama orang-orang zaman dulu yang jauh lebih ngerti alam dan rahasianya daripada kita yang hidup di kota. Jadi kalau dibilang jangan nyaut, ya mending jangan nyaut. Jangan sok ide pakai logika orang nyasar segala macam. Betul. Alam punya perbatasannya sendiri. Nah, buat Anda yang dengerin sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pikiran yang bisa Anda renungkan sendiri malam ini. Sesuatu yang lumayan provokatif ya. Banget. Kalau sebuah wilayah punya peringatan spesifik supaya kita nggak ngejawab panggilan di malam hari, dan itu diturunin dari generasi ke generasi, Apakah itu murni mistis? nah itu dia. Mungkinkah mitos supranatural ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan alami dari alam itu sendiri, buat jaga supaya manusia nggak ngelewatin batas? Masuk akal sih. Jadi malam ini, kalau suasana di sekitar Anda tiba-tiba jadi sangat sunyi, dan Anda dengar nama Anda dipanggil dengan pelan, apakah Anda benar-benar yakin suara itu berasal dari manusia? Kayaknya saya mending pura-pura tidur aja deh kalau gitu. Haha, langkah yang bijak. Terima kasih sudah bergabung di pembedahan materi kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.